Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat datang saudara di Vision Sunday di ICA. Kami senang sekali saudara bergabung bersama dengan kami. Hari ini kita akan membicarakan tentang visi yang kami percaya kami sudah dapatkan dari Tuhan untuk gereja ini, untuk gereja ICA. Dan kami akan berbicara banyak tentang akan kemana ICA di tahun 2002 ini. Tapi sebelum itu marilah kita buka dengan doa. Tuhan, terima kasih biar kami terus dipimpin Tuhan oleh Engkau. Kami mohon Tuhan biar penyertaan-Mu itu ada bersama-sama dengan kami. Juga bagaimana kami akan melihat nantinya Tuhan, bagaimana Engkau menyertai Tuhan. Engkau menyertai bangsa Israel dulu. Dan bagaimana Tuhan kami bisa melihat juga penyertaan-Mu Tuhan bagi ICA Tuhan sampai hari ini. Dan Tuhan kami berdoa biarlah hari ini Tuhan kami bisa mengkomunikasikan Tuhan visi yang kami percaya itu dapat dari Engkau dan juga merupakan hati-Mu Tuhan bagi ICA, jemaat ICA dan juga mungkin bagi banyak orang yang perlu mendengarkannya Tuhan. Tapi berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Kami bisa mengerti Tuhan akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara. Kita akan mulai dengan apa yang menjadi landasan bagi ICA untuk tahun 2002 ini. Dan kita mau ambil itu dari kitab Keluaran. Kita akan bicara sedikit mungkin dari pasal 12 sampai yang ke-14. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa umat Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara ingat bagaimana selama
cukup lama ya, bertahun-tahun mereka menjadi budak di Mesir. Tapi kemudian bagaimana pada waktu Musa Tuhan angkat menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di situ kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu harus menghadapi begitu banyak kemustahilan. Hal-hal yang mungkin mereka pikir bahwa Tuhan bagaimana mungkin. Hal-hal yang mustahil. Dan bagaimana juga akhirnya Tuhan itu ambil andil ya. Tuhan bahkan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan sudah angkat Musa sebagai pemimpin mereka. Dan Musa harus berhadapan dengan Firaun yang keras kepala. Dia keras kepala karena mereka bangsa Mesir mendapatkan free labor ya, mereka mendapatkan tenaga kerja yang begitu sangat menguntungkan bagi mereka. Dan itu juga menjadi salah satu latar belakang yang kita percaya membuat Firaun itu tidak begitu gampang untuk melepaskan bangsa Israel. Mungkin juga seorang Firaun berpikir, kenapa dia harus mendengar dari seorang Tuhan yang mereka dari kaum budak gitu ya. Karena pada waktu Musa menghadap kepada Firaun, yang dia katakan itu adalah bahwa mereka perlu keluar karena Tuhan yang berbicara, Tuhan Allah. Tapi Tuhan bagi Firaun adalah Tuhan yang berbeda jelas. Dan buat apa dia harus mendengar dari Tuhan, dari kaum budak. Dan itulah juga yang membuat kekerasan hati Firaun. Bahkan dia melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang lebih rendah, bahwa mereka semua adalah budak. Tapi kemudian bagaimana kita bisa melihat, kalau saudara ingat ceritanya, akhirnya dengan 10 tulah, Tuhan kirim 10 tulah itu untuk mematahkan kekerasan hati Firaun. Sebuah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh bangsa Israel. Dan akhirnya Firaun pun menyerah dan membiarkan umat Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Kita mau baca itu di Keluaran 12 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Lalu saudara, kalau kita mau terus baca di tengah-tengah proses mereka keluar dari tanah Mesir, kita akan baca nanti juga sebagian potongan-potongan dari ayat pasal 12 dan 13. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menetapkan perayaan Paskah bagi umatnya. Karena di sini Paskah berbicara mengenai korban persembahan darah. Di mana itu berfungsi untuk melindungi umat Tuhan dari penghakiman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Itu adalah tulah yang terakhir, kalau saudara ingat, bahwa setiap rumah bangsa Israel, umat Israel, mereka harus menaruh darah ya di darah persembahan di pintu-pintu mereka, di tiang-tiang pintu mereka. Dan itu ketika terjadi banyak sekali korban berjatuhan dari bangsa Mesir. Dan Paskah itu memberikan gambaran juga untuk pembebasan di masa depan. Ketika seluruh umat manusia akan mendapatkan pembebasan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu 1000 tahun kemudian Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus datang membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesuslah yang akhirnya yang menjadi korban persembahan Paskah yang sempurna. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib itu sudah menebus semua kesalahan kita dan menggantikannya dengan kebenaran dan menyediakan pemulihan antara Tuhan dan umat manusia. Tapi kemudian cerita ini berlanjut kembali dengan begitu banyak kemustahilan, di mana umat Israel harus melewati padang belantara dan mereka harus berjalan dari Mesir. Mereka harus melewati Laut Merah, atau kalau di Alkitab di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Teberau, dan Gurun Sinai, sebelum mereka akhirnya mencapai tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada leluhur mereka, yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Nah, saudara bisa lihat
bagaimana mereka yang belum punya, sebagian besar mereka tidak punya pengalaman akan geografis padang belantara di situ. Mereka belum punya pengalaman keluar dari tanah Mesir sekalipun. Jadi mereka tidak tahu bagaimana di luar itu. Bagaimana mereka harus merawat anak-anak mereka. Mereka harus membawa orang tua, ya orang-orang yang tua, anak-anak mereka, dan juga ternak mereka. Semuanya mereka harus bawa. Dan di situ mereka juga harus mengalami panasnya siang hari. Mereka harus mengalami dinginnya malam hari. Mereka harus mencari di tengah-tengah padang belantara dan gurun. Bagaimana mereka harus mengatur mencari makanan atau air yang untuk mereka minum. Nah, semuanya ini Tuhan membawa mereka melewati dari semua kemustahilan itu dengan penyediaan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Kita baca di Keluaran pasal yang 13 ayat 21 ayat 22. Dia katakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, dalam cerita itu Tuhan kemudian menuntut umatnya sampai ke satu tempat yang dikatakan bernama Pi Hahirot. Dan itu adalah tempat dekat di tepi Laut Merah ya, atau Laut Teberau sekali lagi. Dan pada waktu itu juga, ketika umat Israel sudah mendekati tempat itu, pada waktu itu juga Fir'aun mulai berubah pikirannya. Dia kemudian memikirkan kenapa dia harus melepaskan bangsa Israel. Dan dia mulai merubah pikirannya. Dan kemudian dia mulai panggil pasukannya. Dia mulai siapkan semua pasukannya. Pasukan kuda, pasukan berjalan. Dan kemudian mereka mengejar bangsa Israel. Dengan tujuan tentunya untuk menangkap bangsa Israel kembali. Dan menjadikan mereka kembali menjadi budak. Dan kemudian bangsa Israel bisa melihat bagaimana pasukan Mesir itu dari jauh sudah mulai mendekat. Mereka bisa melihat di belakang mereka pasukan Mesir. Di depan mereka adalah Laut Teberau yang luas. Mereka mulai berpikir bahwa, wah, tidak ada jalan keluarnya ini. Bagaimana ini? Mereka mulai panik. Karena mereka tidak bisa melarikan diri. Di Keluaran 14 ayat 10. Dan kemudian kita lanjut ke 13 dan 14. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Begitu luar biasa, saudara. Kita bisa melihat umat Israel itu berseru-seru, mereka panik, saudara. Tapi Tuhan hanya berkata untuk percaya, untuk diam, dan melihat bagaimana Tuhan akan berperang bagi mereka. Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, kita bisa melihat di sini sekali lagi bahwa umat Israel sedang menatap laut yang luas, Laut Teberau. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan, mulailah bergerak, mulailah berangkat. Walaupun yang mereka melihat itu laut, seakan-akan itu adalah kemustahilan. Karena bagaimana mereka bisa berjalan melewati laut. Tapi apa yang Tuhan katakan? Berangkat, bergerak. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas laut itu. Dan mereka dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan membuat jalan bagi mereka di tengah-tengah laut. Bagaimana Tuhan membelah laut itu dengan air
sebagai tembok bagi mereka di kiri dan kanan mereka. Saya percaya saudara semua pernah mendengar cerita tentang ini, bagaimana dahsyatnya kekuatan Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Israel. Dan kemudian bagaimana akhirnya ketika pasukan bangsa Mesir itu juga mulai mengejar mereka. Dan akhirnya ketika seluruh umat Israel sudah keluar dari jalan di tengah-tengah laut itu, Tuhan kemudian menutup airnya. Dan seluruh pasukan Mesir ditenggelamkan di dalam laut itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bangsa Israel hanya bisa melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Dan mereka bisa bersukaria. Mereka bisa merayakannya akan kemenangan itu. Akan pembebasan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Saudara, mari kita sama-sama berpikir sekarang bagaimana cerita ini juga kita bisa terapkan pada diri kita sendiri. Pada saat ini, sekarang ini. Karena kami percaya Tuhan punya sesuatu untuk disampaikan dari cerita ini. Tema tahun ini bagi ICA adalah forward. Atau dalam bahasa Indonesia itu maju. Dan itu berbicara tentang bagaimana kita mulai bergerak. Bagaimana kita sudah mulai tidak tinggal diam saja. Tapi kita mau maju. Seperti yang Tuhan katakan kepada Musa di ayat yang ke-15 tadi. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mulai maju, mulai bergerak, mulai berangkat. Bukan hanya dia berseru-seru, menangis, komplain atau apa. Tapi kita mulai bergerak. Kami percaya bahwa ini adalah pesan buat ICA di tahun 2002 ini. Kita semua sudah tahu bagaimana sebagai pribadi, sebagai gereja, bahkan seluruh dunia kita semua sedang berada di dalam pandemi. Dan bagaimana begitu banyak kesusahan yang harus kita hadapi. Bahkan hal-hal yang mungkin kita juga sudah pikir bahwa hal-hal yang kita pikir adalah mustahil. Begitu banyak hal-hal yang susah. Tapi tetap pesan Tuhan bagi kita semua di tahun ini, bagi ICA, ini waktunya bagi kita semua untuk bergerak maju. Karena sudah 2 tahun lamanya selama kita di dalam pandemi ini. Dimana kita itu berpikiran untuk menyelamatkan diri. Kita punya pemikiran, kita punya mentalitas untuk bertahan hidup. Entah itu secara pribadi ataupun terutama dalam pelayanan kita di gereja. Tapi mulai tahun ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang berbicara untuk waktunya mulai bergerak lagi. Bergerak maju dengan iman kita sebagai sebuah gereja Tuhan. Di tahun 2022 ini, ICA akan bergerak maju dengan menyediakan pelayanan secara online maupun secara di tempat, secara pertemuan tatap muka dengan usaha yang terbaik yang kita bisa berikan kepada semua jemaat. Kita akan bergerak maju dengan membangun kerajaan Allah. Bukan ICA, bukan gereja ICA. Di dalam kehidupan setiap jemaat di kota ini dan juga di bangsa ini. Kita mau bergerak maju dengan pimpinan Roh Kudus. Kita mau dipenuhi dengan iman. Karena kita perlu itu untuk menghadapi semua kemustahilan yang kita hadapi selama ini. Pikirkan saudara tentang cerita ini. Bangsa Israel punya pilihan untuk menjadi takut atau beriman. Ketika diperhadapkan dengan laut yang begitu luas di hadapan mereka. Ada 2 pilihan. Mungkin beberapa memilih untuk takut. Mungkin beberapa yang lain memilih untuk beriman. Mendengarkan perintah dari Musa. Untuk bergerak maju, untuk mulai berangkat. Tapi Tuhan akhirnya tetap melakukan perkara yang ajaib. Tuhan akhirnya tetap membebaskan mereka. Di tahun 2002 ini, mari saudara, bagi setiap kita, pilih iman daripada ketakutan. Entah saudara menghadapi kondisi kemustahilan. Karena kita mau percaya, Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib bagi kita semua. Seringkali karena kita tahu, ketika kita menghadapi
kemustahilan. Kita berusaha memikirkan dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Kita berusaha menggunakan semua kekuatan kita sendiri. Kita mau memegang kendali atas hidup kita sendiri. Tapi pada waktu itu kita tahu bahwa kita tidak bisa. Karena apapun yang mungkin kita bisa pikirkan, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini atau menghadapi kemustahilan itu. Tapi kita mau melihat kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Setiap kita harus bisa mau bersedia menghadapi apa itu kemustahilan. Karena hanya dengan kita menghadapi kemustahilan, sesuatu yang di luar kendali kita, sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga bisa mengakui bahwa ini bukan kekuatan kita. Ini bukan dengan kemampuan kita. Tetapi hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Itu semua bisa terjadi. Saudara, pesan ini kembali, hadapi semua itu dengan iman, bukan ketakutan. Umat Israel juga menghadapi tantangan tentang arahan Tuhan. Mungkin mereka juga berpikir tentang apa yang mereka harus lakukan, kemana mereka harus pergi. Dikatakan di Alkitab Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau saudara dan saya menghadapi pertanyaan yang sama pada hari ini, apa yang harus saudara lakukan? Kemana saudara harus pergi? Saudara, jawabannya semua ada di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan akan berjalan di depan umatnya. Dan itu berarti saudara dan saya. Tuhan yang akan memimpin jalan bagi kita semua. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan memimpin saudara. Tuhan yang akan memimpin saya. Saudara, bukankah ini memberikan kita satu landasan? Satu landasan yang kuat untuk percaya dan bergerak maju dengan iman. Bukan dengan ketakutan. Karena kita juga percaya Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Dalam keadaan apapun, dalam permasalahan apapun yang kita hadapi, apapun yang saudara perlukan pada waktu itu, saudara, Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Bagi orang Israel, Tuhan menyediakan bagi mereka pada waktu siang, tiang awan. Pada waktu malam, tiang api. Dan itu memberikan mereka peneduhan. Dan itu memberikan mereka kehangatan pada malam hari. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka pada waktunya. Di tahun 2002 ini, saudara, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita pada waktunya. Tuhan akan menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Karena dia melakukan hal yang sama-sama seperti yang dia sudah lakukan bagi bangsa Israel. Saudara, awan di siang hari dan api di malam hari juga melambangkan hadirat Tuhan. Entah itu di siang atau malam, kita perlu berada di hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, umat Israel itu mengerti. Umat Israel itu bisa tahu apa yang perlu mereka lakukan. Dan kemana mereka harus pergi. Bahkan ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, umat Israel akan berhenti. Itu seakan-akan memberikan tuntunan yang jelas, arahan yang jelas. Dan itu juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Begitu pentingnya hadirat Tuhan bagi setiap kita. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan semuanya itu tersedia di dalam hadirat Tuhan. Jika saudara sedang mencari arahan, jika saudara sekarang benar-benar bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, jika saudara berpikir tentang Tuhan bagaimana saya bisa menyediakan bagi keluarga saya, saudara memikirkan tentang penyediaan dari Tuhan. Carilah Tuhan. Pergi ke tempat di mana hadirat Tuhan itu berada. Saudara, kita bisa berikan kepada saudara 2 tempat di mana saudara bisa menemukan hadirat Tuhan. Yang pertama adalah waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu berbicara bagaimana saudara menempatkan waktu-waktu khusus mencari Tuhan. Menempatkan satu waktu di mana saudara bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan.
Entah itu saudara membaca Alkitab dengan teratur setiap hari. Entah itu saudara berdoa dengan rutin. Entah itu bagaimana saudara juga menyempatkan waktu untuk menyanyikan lagu puji-pujian. Entah juga saudara ada mempunyai waktu khusus di mana saudara bisa menyembah Tuhan. Dan percaya saudara, ketika saudara benar-benar menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyempatkan waktu berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kepada saudara apa yang saudara butuhkan. Entah itu arahan, tujuan, atau ya apa yang saudara perlu lakukan dan kemana saudara pergi. Yang kedua saudara, kita percaya bahwa ini berbicara tentang kehadiran saudara di gereja. Entah apakah saudara itu pergi secara online, ataukah saudara pergi ke tempat ya, atau di gedung gereja ini. Tapi satu hal yang mungkin kita juga mau sampaikan kepada setiap saudara, yang perlu bagi saudara untuk pikirkan. Selama pandemi ini, jika saudara mau mengambil risiko untuk pergi makan di luar, atau saudara dengan bebas pergi ke mall, atau saudara pergi ke pasar, atau saudara juga bahkan bisa pergi liburan naik ke dalam pesawat yang penuh dengan orang, maka saudara juga bisa pergi ke gereja. Karena itu hal yang sama, saudara sudah pergi keluar dari rumah dan saudara bertemu dengan banyak orang. Hal yang kita perlukan bagi setiap kita untuk bisa bergerak maju di tahun 2002 ini adalah kita mau bersama-sama kembali lagi untuk bisa membangun persekutuan bersama-sama untuk kembali ke gereja. Awan di siang hari dan api di malam hari. Itu juga mengingatkan umat Israel akan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Saudara coba pikirkan, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara selama ini. Entah itu kepada keluarga saudara, entah itu kepada pekerjaan. Karena itu adalah hal-hal yang saudara nikmati selama ini. Entah itu adalah tujuan hidup yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara. Entah itu adalah harapan-harapan yang sudah terpenuhi. Atau apakah itu adalah jawaban-jawaban yang sudah Tuhan jawab. Yang Tuhan juga sudah penuhi bagi saudara. Biarkan semua hal ini untuk mengingatkan saudara akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Satu hal yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel adalah mereka melakukan sesuatu untuk mengingat akan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Untuk menghormati Tuhan, karena Tuhan sudah melewatkan mereka dari segala kesusahan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana mereka juga menetapkan hari perayaan Paskah untuk memperingati, untuk mengenang akan karya keselamatan bagi Tuhan. Itu yang akan membantu mereka untuk tetap mengingat dan tetap setia dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Kemudian ketika sepanjang cerita banyak sekali kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu rutin membangun mezbah kemanapun mereka pergi. Dan mereka akan membawa persembahan dan membawa korban bakaran juga kepada Tuhan. Di situ kita bisa lihat bagaimana mereka terus berkomitmen untuk menyembah Tuhan. Kita juga bisa lihat satu contoh yang nyata di kitab Yosua. Ini PR juga mungkin bagi setiap saudara. Saudara baca di kitab Yosua pasal yang keempat. Kita bisa melihat bagaimana umat Israel kemudian itu mendirikan batu peringatan untuk mengenang bagaimana Tuhan menolong mereka. Untuk juga melewati salah satu kemustahilan yang mereka hadapi. Pada waktu itu di mana bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua, mereka harus menyeberangi sungai Yordan pada waktu musim banjir. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mau mengingatkan mereka kembali untuk peristiwa terbelahnya laut Teberau. Dan Tuhan mengulanginya lagi supaya setiap bangsa Israel untuk bisa tetap mengingat dan mengenang dan juga akhirnya bisa menghormati akan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, ingat dan lakukan sesuatu buat Tuhan sebagai balasan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, masakan kita hanya berdiam saja. Masakan kita tidak melakukan sesuatu ketika kita mengingat
betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Bagaimana Tuhan juga sudah menolong saudara. Dan itu mengingatkan kita apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan di tahun 2002 ini. Bagaimana saudara bisa menghormati Tuhan akan kebaikan, akan penyediaannya bagi keluarga saudara. Buat tuntunannya selama ini. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang sudah menjawab doa-doa saudara. Yang sudah mewujudkan harapan-harapan. Yang sudah memberikan kesembuhan mungkin. Yang sudah memberikan pemulihan bagi keluarga. Yang sudah menyediakan bagi saudara. Saudara, pikirkan kembali semua itu. Juga pertanyaan, apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan selama tahun 2002 ini. Sebagai gereja, kita juga harus mengingat dan menghormati Tuhan akan apa yang Dia kerjakan bagi kita. Saudara, kalau kita melihat kembali, Tuhan itu sudah sangat memberkati gereja ini. Saudara, kalau kita ingat kembali 2 tahun yang lalu pada waktu yang sama, di Vision Sunday juga, di mana kita memberikan visi bagi gereja kita. Tuhan juga sudah memberikan kita satu peringatan akan apa yang terjadi. Akan ada ujian yang akan datang bagi setiap kita. Di mana Tuhan akan juga menguji kita, menguji akan kesetiaan kita. Tapi dari sejak waktu itu, kalau kita mau mengingat kembali, kita bisa mengatakannya sekarang dengan pasti bahwa Tuhan itu dengan setia sudah memimpin kita dan sudah menyediakan bagi kita. Kita bisa mengingat kembali bagaimana juga selama ini gereja ICA juga sudah bisa membayar setiap tagihan, juga sudah bisa membayar semua staf. Gereja ICA juga sudah diberikan lebih untuk bisa membantu korban. Ada bencana alam, ada beberapa kali juga menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan pada waktu itu. Kita juga bisa mengingat bagaimana gereja ICA membantu jemaat yang sakit dan juga mereka yang mengalami kesulitan keuangan. ICA juga bisa mengingat bahwa kita dimampukan untuk beradaptasi dengan segala perubahan di dalam pelayanan. Sekarang di mana pada waktu itu sempat bahkan kita full online dan kita bisa melewati semua itu. Kita juga bisa memberikan bantuan keuangan kepada banyak-banyak pendeta di seluruh Indonesia, terutama pendeta GSCA. Kita dimampukan untuk mengembangkan kebaktian doa malam. Ada sekolah minggu dan pelayanan anak muda. Kita bisa memberikan bantuan hantaran makanan. Pada waktu itu kita memberikan bantuan hantaran makanan kepada mereka yang sedang berada dalam isolasi. Ketika mereka positif COVID-19 ya, pada waktu itu. Dan itu kita berikan kepada mereka yang, dan kita tidak melihat apakah mereka jemaat ICA atau bukan. Saudara, itu semua adalah bukti kesetiaan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa jemaat ICA yang sudah tetap dekat di dalam hadiratnya. Tetapi di tahun 2002 ini, kita mau bergerak maju. Kita mau melayani semua kalangan umur. Kita mau melayani keluarga-keluarga. Kita mau melayani semua jemaat ICA. Kita mau terus produktif bagi kerajaan Allah di Surabaya dan di seluruh Indonesia. Dan salah satu cara untuk kita bergerak maju di tahun 2002 ini adalah dengan adanya staf baru di ICA. Dan dengan ini kita mau memperkenalkan staf baru kita melalui video selanjutnya ini. Hi ICA, my name is Leighton. My name is Grace. This is Abigail, and This is Josiah. hello ICA. This is Pastor Marianne, your children's pastor. And we are so excited to share with you that in just a few months' time, we'll be moving to Surabaya to join the pastoral team at ICA. My plan is to try to be there by June, but I'm expecting that it will be sooner than that. This is something that we've been praying for some time, and we're so excited to meet you all. It's funny the way that God brings us back to the places where we started. And many of you might know Grace back from when she was growing up at ICA. And perhaps you've even seen me a few times at FNL when I was a teenager. We'll be at ICA for the first 18 or so months, and then down the track, ultimately, we'll actually be planting a church in Mullen. I am also really excited about the vision and the future of ICA Kids, but not just ICA Kids, but ICA families. We have seen and heard
the things that God has been doing in and through ICA, and we're so excited to be a part of that. Pray for me as I pray for you as we catch the vision of what God wants to do this year through ICA. Can't wait to join you guys very soon as we build the kingdom of God together and grow, taking it forward in 2022. See you soon. God bless. Love you guys. Pastor Layton and Grace Gallagher. Pastor Layton berasal dari Australia, tapi dia besar di Malang. Kemudian Pastor Layton menikah dengan Grace yang besar di ICA. Beberapa tahun yang lalu, bahkan Pastor John adalah pastor yang memberkati pernikahan mereka. Nah, sekarang mereka memiliki 2 anak di bawah umur 2 tahun. Mereka adalah misionaris yang dikirim, yang diutus dari Australia ke Indonesia. Dan mereka berencana untuk bergabung dengan staf ICA sekitar bulan Juni nanti. Mereka akan bekerja bersama ICA dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Dan kemudian mereka akan pergi untuk mendirikan gereja dengan model yang seperti ICA. Selama kurun waktu tersebut mereka akan tinggal di Surabaya Timur dan mereka akan menjadi bagian dari tim Pastoral Care ICA East. Yang kedua adalah Pastor Mary Ann Adams. Kita juga mau kenalkan bahwa Mary Ann Adams adalah seorang children pastor dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan dia bergerak di pelayanan anak dan wanita. Dia juga sudah punya pengalaman dalam kepemimpinan pastoral di salah satu gereja internasional. Sekarang ini Pastor Mary Ann sedang menggalang dana di Amerika dan berencana untuk bergabung juga dengan ICA pada sekitar bulan Juni, dan dia yang akan menjadi ICA Kids Pastor nantinya. Karena goal kita untuk ICA Kids bukan hanya untuk melayani anak-anak jemaat ICA kita sendiri, tetapi juga bisa maju untuk memberi pengaruh kepada pelayanan anak di seluruh Indonesia ini. Kita juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kelly Polik dan Maddie Simpson karena mereka yang akan membantu ICA Kids sampai pada waktu Pastor Mary Ann bisa mulai bekerja di ICA. Saudara, kita juga mau sampaikan bahwa sekarang ini kita sedang merencanakan peningkatan, kita juga merencanakan tampilan baru bagi pelayanan anak di ICA. Tunggu tanggal mainnya, kita sedang berencana semua itu bisa berjalan lancar dan bisa diselesaikan sebelum tanggal 10 April, di mana kita berencana untuk bisa memulai kembali kebaktian anak sekolah minggu di ICA. Kemudian saudara, kita mau terus bergerak maju dalam pelayanan tentang keluarga, tentang hubungan, tentang pernikahan. Dan di dalam tahun 2002 ini, kita mau memfokuskan untuk beberapa seri khotbah yang berbicara tentang keluarga dan pernikahan dan tentang hubungan. Kita juga mau ada rencana untuk ada acara-acara tambahan, acara-acara ekstra. Mungkin event-event yang akan bisa membantu kita dalam hal membangun kita keluarga, membesarkan anak-anak dalam pernikahan. Kemudian saudara, kita mau terus untuk melayani jemaat di ICA. Dan itu berarti kita sekarang akan terus melayani bagi setiap jemaat yang berduka, yang kehilangan orang yang mereka kasihi, juga bagi yang kehilangan rasa aman, juga mungkin mereka yang membutuhkan baptisan, yang membutuhkan acara pernikahan, pemberkatan pernikahan, mereka yang butuh dikuatkan karena masalah mereka yang membutuhkan arahan, mereka yang membutuhkan konseling karena mereka butuh dikuatkan. Kami menyediakan kesempatan juga untuk berdoa. Kami akan terus menyediakan kesempatan bagi setiap saudara untuk melayani. Kita juga mau melihat program internship ICA untuk terus berkembang. Kita mau maju terus dalam melayani jemaat kita. Saudara, terus kita akan mau maju terus membangun pelayanan secara tatap muka. Karena selama ini mungkin pelayanan banyak kita lakukan secara online. Entah itu YDP, FNL, ICA Kids, ICA Groups, ICA Young Adults. Semua itu kita bisa berharap, kita mau bekerja dengan sebaik kita untuk semuanya bisa kembali menjadi pertemuan tatap muka, bertemu secara langsung. Karena kita rindu untuk melihat semua ini bisa bertumbuh. Dan untuk itu bisa terjadi, kita memerlukan bantuan saudara. Kita butuh saudara. Kita butuh tenaga saudara, kita butuh waktu saudara untuk menjadi volunteers di ICA. Kita membutuhkan sukarelawan untuk bisa
menyukseskan pelayanan-pelayanan ini, untuk bisa membangun ICA, untuk bisa membangun saudara juga. Karena saudara juga adalah ICA. ICA is you. Dan kita mau membangun saudara. Dan kita mau membangun jemaat ini. Dan kita mau membangun ICA. Kita juga mau terus maju dalam memoles dan mengembangkan proses pemuritan. Kita akan terus maju juga dalam setiap goal yang kita punya dalam misi di ICA selama ini. Dan misi kita percaya itu dimulai dari saudara. Karena kita mau setiap jemaat ICA itu bisa terlibat dalam misi. Apakah itu memberi, apakah itu saudara berdoa, atau apakah itu saudara pergi dalam mission trip di tahun 2002 ini. Kita mau sampaikan kepada saudara beberapa goal yang kita punya di misi, di ICA kita. Kita mau terus untuk memberikan dukungan, entah itu dana moral spiritual, kepada 4 orang misioneri Indonesia yang akan pergi ke luar negeri. Karena kita percaya mulai tahun ini, kita akan bisa mengirim satu misioneri pertama yang datang dari ICA untuk ke luar negeri. Terus kita mau melanjutkan pelayanan ICA Social Ministry kepada banyak kalangan yang memerlukannya, terutama kalangan bawah di kota kita. Kita mau terus melanjutkan dukungan kita dalam bekerja sama dengan program pembangunan gereja melalui GSJA. Kita mau melanjutkan pemberian bantuan ketika adanya bencana alam. Kita mau melanjutkan usaha kita di dalam mengirim tim misi untuk membantu hal-hal seperti tim medis, seperti media, seperti pelayanan anak dan pemuda. Kemudian misi dalam bentuk musik, pelayanan musik, dan juga pelatihan kepemimpinan. Kita mau melanjutkan usaha kita untuk mengirimkan para pria untuk membangun gedung gereja bagi jemaat GSCA yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Kita juga akan terus berinvestasi di OLBI. Di sini kita akan menyediakan video kurikulum selama 1 tahun pembelajaran, di mana itu kurang lebih terdiri dari 300 video pengajaran. Sehingga setiap pendeta GSCA di Indonesia itu bisa punya kesempatan untuk belajar hanya melalui HP mereka. Kita juga akan terus mencari kesempatan untuk memajukan kerajaan Allah. Saudara, itu semua yang kita harapkan bisa terjadi terus di dalam goal misi kita. Kemudian lanjut kita dalam secara ICA, kita mau terus maju mengabarkan kabar baik Tuhan Yesus Kristus kemanapun itu diperlukan. Apakah itu melalui online, apakah itu melalui pertemuan tatap muka secara langsung. Karena kita percaya semua orang perlu mendengar akan kabar baik keselamatan yang hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan terus maju di dalam menjalankan 4 nilai yang ICA percaya, yaitu mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesama, yaitu iman yang bertumbuh, dan yang terakhir adalah menjadikan murid. Kemudian yang terakhir kita akan terus bergerak maju untuk menyediakan kesempatan untuk melayani bagi setiap saudara. Kembali, ICA mau membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi setiap saudara yang mau melayani, yang mau ikut di dalam pelayanan di ICA. Mari kita akan lihat juga bersama-sama satu video yang akan mungkin bisa berbicara lebih banyak tentang apa yang ICA sudah lakukan selama ini. Baiklah,
Saudara, kita akan menutup dengan Keluaran ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara ingat, pada tahun 2002 ini, kita sudah belajar bersama-sama pagi hari ini. Jangan takut akan kemustahilan. Jangan takut untuk menghadapi hal-hal yang saudara pikir tidak mungkin di tahun ini. Di tahun 2022 ini, saudara, pilih iman daripada ketakutan. Saudara, Tuhan ada di depan kita. Dia yang memimpin jalan bagi setiap kita. Saudara, Tuhan akan menyediakan kepada setiap kami, kepada setiap saudara, apapun yang kita butuhkan pada waktunya, di dalam segala keadaan. Saudara, jika saudara memerlukan kejelasan, jika saudara memerlukan arahan, jika saudara memerlukan penyediaan, ingat akan dua hal ini, di mana semua itu kita akan ditemukan dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu berbicara akan waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Dan juga kehadiran saudara di gereja. Saudara, biarlah berkat Tuhan mengingatkan saudara akan ketergantungan kita kepadanya. Saudara, tanpa Tuhan kita itu tidak ada apa-apa. Dan kita mau ingat itu. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan pikirkan apa yang saudara bisa lakukan buat Tuhan. Lakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah setia. Karena Tuhan juga sudah begitu baik kepada setiap kita. Dan Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bagian kita untuk terus mengingat Tuhan akan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau sudah begitu setia bagi setiap kami. Selama pada waktu ini Tuhan juga bagaimana kami bisa mengingat kembali akan penyertaan-Mu, akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu, akan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bantu kami Tuhan untuk juga bisa melakukan sesuatu di tahun 2022 ini. Tuhan, kuatkan kami supaya setiap kami bisa memilih iman, bukan ketakutan Tuhan. Ya mungkin apa yang sedang di hadapan kami, apa yang sedang di hadapan saudara, apa yang sedang di hadapan saya ini adalah kemustahilan. Hal-hal yang begitu sulit. Tetapi mari Tuhan beri kami kekuatan untuk kami semua bisa memilih untuk bergerak maju dengan iman. Untuk kami bisa mulai berangkat. Untuk kami bisa menggunakan iman. Bukan menjadi takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau yang akan juga menyediakan. Engkau yang akan buka jalan Tuhan. Seperti Engkau juga membuka jalan Tuhan bagi bangsa Israel. Maka Engkau membelah laut bagi mereka. Engkau membelah sungai bagi mereka. Kami mau percaya ada waktunya Tuhan. Engkau akan menyediakan apapun yang kami butuhkan. Untuk setiap keadaan yang kami harus hadapi. Tuhan, kami mau terus Tuhan bergerak maju. Secara pribadi, secara keluarga kami, dan juga secara gereja. Karena begitu banyak yang harus kami lakukan dan kami percaya Engkau yang sudah memimpin kami. Engkau yang sudah menyatakan kepada kami bahwa ini waktunya bagi gereja ICA untuk mulai bergerak kembali. Kami serahkan kembali semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau juga diingatkan kembali untuk Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, angkat tangan saudara dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap saudara kemanapun saudara pergi. Di tahun 2002 ini, biarlah setiap kita mau mendekatkan diri kita semua kepada Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada hadirat Tuhan. Dan kita percaya selama kita berada di dalam hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Penyertaan Tuhan yang memimpin jalan kita, yang berjalan di depan kita, dan membuka jalan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara, terima kasih karena sudah bergabung bersama dengan kami
Sampai jumpa di minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu. Dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.